Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 9 KPI 2 yang ditulis oleh Zahira, Nur Khofifah, Nur Laila, dan Elis. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah referensi atau daftar pustaka. Yang dicantumkan oleh pemakalah ada 5 daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu tidak di tengah tetapi left. Kemudian penulisan daftar pustaka itu yang menjorok adalah baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, kita akan sebelum kita membahas tentang isi, kita perlu koreksi terlebih dahulu pada penulisan. Untuk ini komanya masih ada kesalahan. Seharusnya setelah koma itu spasi. Setelah koma itu spasi. Ini setelah koma spasi. Dan saya tidak melihat adanya keselarasan. Ini setelah nama tahun. Di sini tahunnya setelah judul. Nama, judul, baru tahun. Sini nama, tahun, judul. Jadi tidak sama. Tolong diselaraskan. Kalau tahunnya setelah nama, buat tahun setelah nama semua. Atau tahunnya itu biasanya kalau Chicago versi 17 itu di akhir. 2000 misalkan ini 2017. Atau 2020 lah. Di akhir ya semuanya di akhir. Jadi harus konsisten. Ini berkenaan dengan daftar pustaka. Baik, untuk kata pengantar ini juga masih acak-acakan. Tidak di tengah seharusnya. Left. Bagian kiri. Daftar isi. Ini kenapa angkanya semuanya itu Romawi. Jadi nggak ada halaman aslinya. Halaman 1-2-nya tidak ada di daftar pustaka. Semuanya ditulis Romawi. Itu perlu diperbaiki. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini juga tidak rata. Harusnya dibuat rata. Baik, ini ada kendala sedikit, saya tutup sebentar. Kemudian saya buka lagi filenya. Lanjut lagi ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 4, tujuannya juga ada 4. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Pertanyaan itu dimulai dengan kata tanya. Kata tanya itu seperti apa pengertian atau bagaimana pengertian, dan diakhiri dengan tanda tanya. Ini juga harus ada kata tanyanya, misalkan seberapa penting graduasi dalam dakwah, harus ada tanda tanya. Jadi rumusan masalah itu semua dalam bentuk pertanyaan. Kalau pertanyaan itu harus ada kata tanya.
Tujuan ini baru mengetahui pengertian, mengetahui pentingnya, seperti itu. Di sini ada penulisan yang kurang pas, yaitu setelah titik itu harusnya ada spasi. 4 ini setelah 4 ada titik dan spasi, jadi harus diperbaiki. Saya lihat masih banyak tanda baca yang kurang pas. Ini setelah titik spasi, setelah titik spasi, setelah titik spasi, seperti itu. Bab kedua, pembahasan. Jadi tadi saya secara sekilas mengecek footnote. Saya temukan ada footnote, mana footnote 1? Footnote 1, tadarruj tahapan-tahapan dalam menyembunyikan syariat Islam. Footnote satunya tidak ada angkanya. Oh ini footnote 1. Footnote 2 ini. Bukunya dari Dr. Iyad Kamil Ibrahim. Halaman 25. Footnote 1 dan 2 menggunakan buku yang sama. Footnote 3 surah Al-Maidah. Setelah footnote 3 ini footnote 3 lagi. Fariza Syam, Sulaiman Ibrahim, Ederis Endot, dakwah dan perubahan sosial. Jadi harusnya itu footnote 4. Kemudian setelah itu saya tidak menemukan footnote sama sekali. Jadi jika dicek yang ada footnote-nya adalah ini. Oh, ini saya pakai warna yang lain saja. Misalkan ini. Ini ada footnote-nya. Kemudian ini tidak ada. Saya tidak menemukan footnote-nya. Kok bisa tidak ada footnote tetapi dimasukkan di daftar pustaka? Itu dari mana? Ini tidak ada footnote-nya yang warna kuning. Yang footnote 1 tadi ini malah tidak ada di daftar pustaka. Ini tidak ada daftar pustaka. Ini di footnote tidak ada. Jadi yang ada di footnote dan daftar pustaka hanya 1. Sedangkan yang lain 4 ini tidak ada footnote-nya sama sekali, tiba-tiba muncul di daftar pustaka, kan itu aneh bin ajaib. Harusnya di bagian isi itu ada footnote-nya. Nah, footnote-nya itu dimasukkan di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka dan footnote itu harus sinkron. Ada salah satu trik untuk melihat, misalkan ini sebuah skripsi ya, untuk melihat skripsi itu plagiasi atau tidak, itu caranya lihat daftar pustaka dan footnote apakah sinkron atau tidak. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk mengecek keaslian dari skripsi, tesis ataupun disertasi. Jika nanti kalian pasti akan menulis skripsi juga. Ketika menulis skripsi, antara daftar pustaka dan footnote itu tidak sinkron, dapat dipastikan itu tidak murni. Tidak murni, tidak orisinil. Ada plagiasi di situ. Nah, ini untuk pembelajaran. Jadi daftar pustaka itu harus sinkron dengan footnote. Kalau footnote itu ada buku A, maka di daftar pustaka ada buku A. Ini saya lihat di daftar pustaka hanya ada 1 buku yang ada di dalam footnote, sedangkan yang lain ini tiba-tiba muncul dengan sendirinya, tidak ada di dalam footnote. Baik, kembali lagi ke isi. Di sini ada ayat Al-Quran dan terjemahan. Kemudian 3,
ini Al-Maidah, juga ayat Al-Quran. Saya lihat ini masih penulisannya harusnya ini di sebelah kiri. Tidak di sebelah kanan. Ini acak-acakan sekali. Nah. Dalam sistem graduasi ini terdapat ukuran, ketentuan, batas kriteria dalam tahapan penyampaian. Seorang yang sudah ahli dalam bidang hukum syariat tidak dihancurkan. Ini banyak sekali nyambungnya. Padahal seharusnya itu terpisah. Ini terjerumus. Ini tanda baca harusnya setelah koma itu ada spasi. Ini juga setelah koma itu harusnya ada spasi. Sudah diterapkan oleh Rasulullah dalam penyiaran syariat Islam. Pada saat itu Rasul memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke kota Yaman yang bertujuan untuk mengamati pokok-pokok materi dan batasan yang akan disampaikan dalam proses dakwah. Ini harusnya setelah koma itu spasi. Ini setelah koma spasi. Kenapa Rasulullah? Harusnya ini Rasulullah. Menyebabkan ini banyak sekali tipenya. Jadi tolong diperbaiki. Khawatir ini tipe lagi. Jadi ketika banyak sekali kesalahan malah tidak ada waktu untuk memberikan penjelasan materi. Karena saking banyaknya kesalahan. Baik itu tipe ataupun kesalahan tanda baca. Untuk hadis saya belum menemukan sama sekali teks hadisnya. Jadi tolong ditambahkan teks hadisnya dengan metode tahrij yang sudah kita bahas sebelumnya itu. Karena mata kuliah kita ini hadis-hadis dakwah. Sebenarnya tujuan dari graduasi ini kenapa kok kita bahas? Jadi graduasi ini adalah tahapan-tahapan. Ketika seorang itu masuk agama Islam, maka ada tahapan-tahapan yang dia lalui supaya dalam memahami agama Islam itu tidak terlalu berat. Perbedaan kaum muslimin yaitu pada zaman Rasulullah dan sebelum Rasulullah, ketika sebelum Rasulullah itu kitab suci turun daf'ah wahidah secara sekaligus. Sedangkan Al-Quran itu bertahap-tahap. Itu fungsinya atau hikmahnya ketika Al-Quran itu turun bertahap-tahap atau tahapan pertama misalkan kayak Homer, arak itu awalnya tidak diharamkan secara mutlak, dibolehkan. Kemudian jangan minum Homer sebelum sholat. Kemudian baru pelarangan secara mutlak walaupun sedikit tidak boleh. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah selama 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian 10 tahun di Mekah terang-terangan. Baru di Madinah 10 tahun. Syariat di Mekah itu berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu kebanyakan tentang akidah, tauhid. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah itu sudah masuk ke dalam pembahasan hudud, hukuman, pidana, kemudian hukum keluarga, ilmu waris, faraid dan sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapannya supaya tidak berat. Kaumnya Nabi Nuh itu berat dalam menerima ajaran tauhid. Kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa. Ketika ayat itu turun sekaligus, hukum-hukum itu turun sekaligus, maka orang itu cenderung menolak. Sedangkan kaum muslimin karena bertahap, puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan itu tidak diterapkan atau tidak disyariatkan ketika di Mekah. Baru ada perintah puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Jadi selama 13 tahun di Mekah tidak ada puasa Ramadan. Puasa wajibnya itu apa? Puasa wajibnya puasa Asyura.
Ketika sudah hijrah ke Madinah, kemudian keimanan kaum muslimin sudah kuat, baru disyariatkan puasa Ramadan, puasa 1 bulan penuh. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Ketika pondasi sudah kuat, baru membangun tiang-tiangnya. Ketika di Madinah, kaum muslimin bersama Rasulullah SAW mendirikan negara Islam. Sudah kuat. Ketika sudah kuat, baru dibangun sendi-sendinya, yaitu tentang ada syariat tentang puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian hukum faraid, hukum had atau pidana bagi orang yang mencuri, dipotong tangan dan seterusnya. Itu baru ketika di Madinah. Jadi tujuannya itu untuk kemudahan taisir, ini kemudahan kaum muslimin dalam menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum saya ke penutup, untuk tugas silakan tulis s.id ptdpn s.id ptdpn. Dan ketika dakwah itu secara bertahap, kaum muslimin atau pada saat itu para sahabat itu dengan mudah menghafal Al-Quran karena turunnya bertahap-tahap. Ada tahapan-tahapannya sesuai dengan kejadian. Berbeda dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, susah untuk menghafal kitab Taurat karena turunnya daf'ah wahidah sekaligus. Maka itulah keistimewaan Al-Quran. Sampai sekarang pun orang yang menghafal Al-Quran itu banyak, berbeda dengan orang yang penghafal kitab-kitab lain seperti Injil dan sebagainya. Baik, itu berkenaan dengan isi. Sekarang masuk ke penutup atau kesimpulan. Kesimpulan ini tidak menjawab dari rumusan masalah. Tadi rumusan masalah, saya search rumusan masalah. Rumusan masalah itu jumlahnya ada 4, tetapi kesimpulan tidak jelas poinnya. Jadi tolong, kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 4, maka jawabannya harus ada 4 juga. Jadi koreksiannya dari makalah ini, pertama, dari daftar pustaka 5 buku yang cantumkan yang ada di footnote hanya 1. Kemudian ada 1 buku di footnote tidak dimasukkan di daftar pustaka. Nah, itu harus tolong disinkronkan. Yang kedua, banyak sekali typo di dalam makalah ini. Yang ketiga, tanda baca masih banyak yang salah. Jadi sebelum koma tanpa spasi, setelah koma ada spasi. Sebelum titik tanpa spasi, setelah titik ada spasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling penting ini adalah mata kuliah hadis-hadis dakwah. Maka perbanyak hadisnya. Untuk kelompok 10 dan seterusnya, saya ingatkan, karena mata kuliah kita itu hadis-hadis dakwah, tolong ditambah hadisnya atau diperbanyak hadisnya. Jangan diperbanyak ayat Qur'annya. Boleh mencantumkan ayat Al-Quran, tapi setelah ayat Al-Quran itu disertakan hadisnya. Karena mata kuliah kita bukan ayat-ayat dakwah, tetapi hadis-hadis dakwah. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.